Dan tema kita sedekah dan usaha. Usaha kayak gini, pengen laris, pengen rame. Yang pertama, saya pengen berdagang seperti Rasul. Rasul itu kan pedagang juga. Jadilah pedagang seperti Nabi berdagang gitu kan. Lebih banyak sedekah sih. Soalnya saya sering merasakan manisnya sedekah itu sering. Bahkan sering dibalas kontan sama Allah. Kita uang misalkan lagi sedikit, sedekah kita. Sedekah yang menurut kita itu banyak. Misalkan kita punya uang cuma 1 juta, kita sedekahin 300 atau 400, itu kan banyak. Karena posisinya kita cuma punya uang 1 juta gitu kan. Kalau saya sih, pengalaman saya sedekah sih. Soalnya sering saya dibalas bulan depannya naik lagi gitu. Sering gitu. Sering banget kejadian. Itu langsung apa ngerasain efeknya di dagang? Ya, saya ngerasain manisnya sedekah itu sering. Saya itu prinsipnya kalau kita baik sama orang, Allah baik sama kita. Mau usaha, nggak punya modal, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nih kita lagi nyampein tadi Ustaz bilang. Apa tuh? Kalau pengen modal, kayak pengen usaha, nggak perlu modal. Kalau pengen nambah untung, nggak perlu juga pakai nambah modal. Bener. Itu gimana maksudnya nih Ustaz? Iya, kalau kita punya prinsip dagang itu harus pakai modal, kita nggak dagang-dagang. Iya nggak? Kalau kita prinsipnya itu harus usaha pakai modal, makanya otak kita yang kita cari pertama kali itu adalah siapa nih yang bisa ngasih modal. Akhirnya bukan jalan usaha, jalan nyari modal. Usahanya apa? Nyari modal, bukan. Ya. Disebut dagang itu 1, punya niat. 2, punya ide. 3, tahu siapa sesungguhnya yang memberikan modal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bangun malam, besok pagi sholat duha. Kalau ada duit sedikit, sedekahin. Mulain dah tuh begitu. Insya Allah itu namanya pohon, itu akan rintik. Rintik sama kembang, rintik sama biji. Ntar jadi bunga, ntar jadi buah. Yakin saya, kalau orang benar-benar usaha nomor 1 adalah modal, jamin nggak jalan-jalan. Ada modal pun dia akan ngeluh, modalnya kecil, modalnya dikit, modalnya kurang. Terus untuk bisa punya untung tambahan, nggak perlu dia punya modal tambahan. Kejadian kok mas saya, ada tukang ikan nyamperin saya, dia bilang, "Tat, kasih saya amalan." Amalan apa? Amalan buat nambah modal. Saya tanya sama dia, Ustaz, nambah modal buat apa? Buat nambah untung. Saya punya 1 meja, untungnya kira-kira 50.000. Kalau mau punya untung 100.000, saya mesti punya 2 meja. Salah lo, gue bilang. Salah, nggak mesti. Nggak mesti M plus itu sama dengan K plus. M plus itu modal, nambah, nggak mesti keuntungan itu nambah. Nambah utang iya, gue bilang. Nambah modal, nambah utang yang bener. Gimana caranya Ustaz? Kalau punya mau untung 50.000 mah, ya sedekah aja 5.000, begitu. Semalam ya, saya cerita sama saya punya santri. Jadi semalam saya sholat maghrib di pesantren Darul Quran yang di Ketapang. Sholat isya di pesantren Darul Quran yang di Bulak Santri. Alhamdulillah nih, dua-duanya pesantren bapak dan ibu semua di seluruh tanah air. Bahkan kita mulai merambah ke Indonesia bagian timur. Insya Allah besok juga Rebo nih akan hadir. Mudah-mudahan teman-teman dari pengurus di Jawa Tengah, kita mulai bawa dana untuk membuat pesantren-pesantren gratis di Jawa Tengah, di Yogyakarta dan sekitarnya, di Solo dan sekitarnya, dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah. Saya cerita semalam itu bahwa sama santri saya ada seorang yang tamatan SMP. Tamatan SMP. Ini kisahnya begitu nih. Kan kalau kita ngelihat dari jebolannya mah SMP doangan ya. Kan kita suka ngukur jalan SMP gitu kan. Tapi subhanallah, ini si jebolan SMP ini tahun yang lalu persis tahun yang lalu, itu datang ke salah satu ustadz. Ustadznya ngomong sama dia, salat malam lo, ya, insya Allah Allah ngangkat derajat nanti, gitu.
Terus sholat malamnya baca waqiah sama tabarok. Nggak pakai cerita hadis, nggak pakai cerita ayat, nggak pakai cerita penjelasan begini, penjelasan nggak pakai, begitu doang segitu. Tapi ini si jebolan SMP ini samina wa ata'na. Dia kejar tuh sholat malam. Waqiah tabarok, waqiah tabarok, waqiah tabarok. Diseset tuh malam sama dia. Subhanallah, dia ngundang saya untuk meresmikan franchise satu waralaba minimarket yang dibangun sama dia di atas modal sendiri. Tidak kurang dari 500 juta dia gelontorin untuk buka minimarket waralaba itu. Yang menarik buat saya, dia bilang, pokoknya saya datang ke Allah itu nol. Datang ke Allah nol, cuma punya modal keyakinan aja gitu. Modalnya keyakinan. Dia samina wa ta'ala sama dia punya guru, dijalanin. Sama juga Bapak Ibu yang namati Allah ya, pemirsa yang hadir di Masjid Anida, Adinda Albar ya. Ini alhamdulillah di sini juga hadir Ustaz Aan ini, tadi ngimamin sholat malam ya. Ada Kiai Kosasi. Kalau kita ini otaknya udah duit, nyelesain utang pakai duit, nyekolahin anak pakai duit, bayar kontrakan pakai duit, ya. Apalagi kira-kira? Beli mobil pakai duit, beli motor pakai duit, kawin pakai duit. Tuh, kawin aja kan nggak pakai duit sebenarnya. Nikah tuh pakai duit apa bukan? Saya nggak pakai duit. Pokoknya kalau kita apa-apa pakai duit udah gagal deh. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ane mesti ditagih utang nih besok tanggal 7 Juni. Ane kudu ada duit. Bukan, ente kudu ada Allah. Kalau Allah udah ada mah bisa jadi akan ada sesuatu lah. Nggak mesti duit. Ustaz, ane kalau nggak bayar kontrakan ntar diusir. Apa iya? Kalau ente punya duit, tetap bisa dikontrakan itu. Kalau Allah bilang nggak usah di sini lagi gimana? Jadi sama aja. Maka ketika kita bilang tidak perlu modal untuk usaha, itu bener banget. Ustaz Aber masih ingat gak cerita ada pengembara yang kehabisan duit, ya, kemudian tidur di masjid. 3 hari lamanya dia memutuskan untuk mencuri. Masih ingat gak? Pencuri daging. 3 hari dia itikaf, digodain sama setan bahwa udah saatnya mencuri karena udah darurat. Lalu di hari ketiga itu dia mencuri, dia lompat ke salah satu rumah. Begitu udah buka tutup nasi, istilahnya begitu ya, mau ngambil daging, Allah ngingetin, masa sama lapar aja kalah. Ditutup lagi tuh telekan nasi. Dia balik lagi ke masjid, lagi tidur-tiduran, imamnya nyamperin. Ada perempuan menghadap kepada saya, mau nikah, kamu mau nggak? Orang lagi tidur ditawarin kawin. Lompat dia, mau, dia bilang. Mau kuadrat, dia bilang. Udah jedan, dia bilang, mau banget. Kalau mau ayo nikah. Nikah, dinikahin, blok. Pulang ke rumah si perempuan. Kaget bukan kepalang dia. Ternyata rumah itu adalah rumah istrinya yang sekarang udah menjadi istri. Rumah yang tadi dimasukin. Coba. Apakah itu pakai modal kawin? Enggak. Udah bapak niat mencuri. Tapi jangan jadi mencuri. Salah, astagfirullahaladzim. Itu pun modal gitu loh. Modal apa? Orang yang menjaga dari niat buruk, Allah akan kasih jalan baik. Enggak pakai duit. Saya nih kalau nikah pakai duit, agak jadi. Enggak jadi. Alhamdulillah nggak pakai duit. Subhanallah, saya punya mertua, nggak nanyain duit. Saya punya istri, belum ngerti duit. Istri saya dulu 14 tahun, belum paham dia duit, belum paham cincin kawin, belum paham macam-macam. Alhamdulillah begitu melek sih ya paham juga. Kak, ini sebentar lagi ada kawan kita yang akan bersaksi, memberikan syahadah kepada kita. Kalau Anda semua ya harus beli mobil pakai duit, lama, nggak perlu. Tanya sopir taksi, emang dia pakai duit tuh? Bawa mobil sopir taksi mau pakai duit nggak?
Asal dia mau aja. Sopir-sopir, tukang parkir, no. Mobilnya banyak. Tukang parkir kan paling banyak mobilnya ya. Nggak pakai duit. Segala sesuatu itu pakai Allah. Ya. Pakai Allah ini cabangnya banyak. Ada yang beli lewat cium tangan sama orang tua. Ada yang beli lewat redonya tetangga. Ada yang beli lewat doanya anak yatim. Ada yang belinya lewat redonya suami. Ada yang belinya lewat doa anak, doa istri. Ya. Ada yang belinya lewat usapan kasih sayang gurunya. Ada tuh yang begitu modelnya. Dia datang ke guru, dia datang lagi ke guru, dia datang lagi ke guru, minta doa doang. Doain saya Kiai, doain saya Kiai, doain saya Kiai. Tuh dia muter. Ada yang belinya tadi tuh lewat sholat malam. Ada yang lewat sholat duha. Sholat duha itu juga luar biasa tuh. Yakin yakin. Yang kurang itu dari kita tuh yakin. Saya bilang sama teman saya, sama jamaah. Kalau lo percaya sholat duha itu nganterin rezeki, beneran itu terjadi. Sholat jeda 4 rakaat. Berdiri di pinggir jalan. Ini sholat nih 4 rakaat. Habis sholat, berdiri di pinggir jalan. Insya Allah berdebu. Ngapain juga di pinggir jalan? Loh saya pernah jajal juga itu. Tahun 2000-an Ustaz, 1999 2000. Itu di gang Kampung Ketapang. Itu sepi, nggak kayak sekarang rame. Sepi, nggak ada yang lewat. Burung ngantuk yang lewat udah jam 9, jam 7 tuh. Saya jajal pagi-pagi habis sholat doa, berdiri aja di situ. Subhanallah, Allah kirim itu orang yang anterin order. Saya lupa lah lu peristiwanya ordernya apa, tapi seingat saya hari itu saya dapat duit. Nih, pergi beasiswa ke Jepang, ya, ke Amerika, ke Australia, ke Mekah, Madinah, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kalau anak-anak ibu dan bapak semua nih untuk pergi ke sono harus pakai duit. Buktinya ribuan orang, pemuda dan pemudi tanah air kita berangkat studi tanpa duit. Tanpa duit. Ada satu alumni Gontor nih, datang ke saya. Atas nama ikhtiar, dia bilang dia dapat beasiswa. Ya, tinggal ongkosnya. Saya bilang begini, Adinda, Allah ngomong begini nih. Allah berfirman begini. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Saya bilang sama si Adinda nih, Adinda, kamu untuk nembus ke Mesir itu pakai apa? Sholat malam, Ustaz. Udah dapat belum? Dapat. Sekarang kapan perginya ke Mesir? Masih 3 bulan. Baik, kalau masih 3 bulan, sekarang sholat malam lagi untuk ongkosnya. Jangan jadi kecil dong. Masa udah dapat beasiswa, tetap minta. Atas nama ikhtiar, Ustaz, ongkosin dong. Enggak. Ini ikhtiar yang salah. Betul, banyak orang-orang udah masuk ke gerbang sholat malam, gerbang duha, masih tetap atas nama ikhtiar, aneh minjem. Enggak, jebolin aja tauhidnya, polin, cek. Alhamdulillah tuh nggak dapat sampai akhirnya. Nggak dapat. Tapi itulah Allah Azza wa Jalla, tertunda keberangkatan. Tertunda keberangkatannya tetap berangkat, karena yakinnya. Itu kan diuji sama Allah. Lihat, yang lain berangkat tanpa modal tauhid, dia berangkat dengan modal tauhid. Baik, pertama harus kita ketahui bahwa Allah sumber segala-galanya. Ini dulu nih yang harus kita yakini. Mau apa-apa Allah. Mau apa-apa Allah.
Ada apa-apa Allah. Ada apa-apa Allah. Orang ngeliat rumah bagus, cakep. Kalau yang dipikirin bank, ya KPR. Betul nggak? Orang nih pengen rumah nih. Tapi dia kenalnya sama bank. Akhirnya jadinya apa? KPR. Orang ngincer mobil. Ada mobil bagus nih. Tapi dia nggak kenal sama Allah. Kenalnya sama leasing. Jadinya apa? Kredit. Orang pengen pergi haji. Dia nggak kenal sama Allah. Ya. Pemilik Ka'bah. Yang dia kenal apa? Tabungan haji. Yang terjadi apa? Nabung. Coba kita baca ayat kursi bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yaghudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah nyiptain puncak. Dengan kelak-kelok. Allah nyiptain kebun anggur, kebun korma, padahal asalnya gurun pasir. Sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kekuasaannya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Oke lah kalaupun kita harus minjem. Kalau kita harus minjem, bikin yang minjem itu datang minjemin duit. Itu juga rahasia riadoh. Oke lah kalau jalannya itu harus minjem. Nih kemarin nih saya habis marahin satu karyawan saya. Jadi karyawan saya datang, dia bilang, Ustaz, kalau emang udah boleh gajian, saya minta deh. Saya lagi pengen ngajarin tauhid sama dia. Bukan berarti saya ini egois jadi bos ya, jadi majikan, jadi pimpinan. Saya bilang, tadinya mau gue bagi loh. Emang hari ini jadwalnya kan tanggal 1, segituin kemarin. Tapi gara-gara lo minta, malas gue bagi. Caranya kan udah tahu, kecuali ente bukan orangnya Yusuf Mansur. Kecuali ente ya, bukan stafnya Yusuf Mansur, bukan staf pesantren. Boleh begitu, kalau staf pesantren mah jangan. Gimana caranya? Sholat duha. Ya Allah, Ustadz gak ada bayangan nih ngasih duit. Gitu. Apa punya duit, apa enggak ya. Kalau emang punya duit, colek dah, biar ingat sama saya belum gajian nih. Kalau emang gak punya duit, kasih ya Allah duit supaya saya bisa gajian. Begitu. Biar Allah yang nyuruh saya ngasih. Sebab kalau dia yang minta langsung ke saya, udah gak bener tauhidnya. Walaupun dia kata kerjanya sama saya, dia hak punya tuh, tetap aja jelek. Kecuali bukan sama saya. Nggak ngerti tentang doa, nggak ngerti tentang tahajud, nggak ngerti tentang minta sama Allah. Nggak apa-apa. Namanya karyawan biasa. Loh jadi dong karyawannya bukan karyawan biasa, begitu kan? Anda punya bengkel, butuh modal. Bagaimana caranya? Sholat aja, sholat. Kasih nih orang yang bisa ngasih kita order tanpa perlu kita ngutang sama orang lain. Terjadi. Harusnya hari ini datang nih orangnya. Ya ada namanya Papri. Prinsip kerjanya kayak begini. Dia ngincer nih bank. Yang dia incer bank nih. Dia sholatin tuh banknya. Ih bener loh, subhanallah. Bank tuh datang dalam keadaan dia udah nolak. Kenapa? Allah udah ngasih duit yang lain. Subhanallah. Dia sholatin.
Anak muda pengen kerja, biasanya gimana? Itu surat lowongan kerjaan, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim. Hasilnya capek. Bagaimana caranya? Bikin satu aja, kasihnya ke Allah, taruh di atas sejadah, jangan dikirim-kirim. Saudara boleh ketawa, boleh bercanda, buktiin. Buktiin. Bilang sama Allah, Rob jemput nih. Jemput nih surat lamaran ini. Insya Allah tuh, ada aja tuh kejadian. Datang tamu orang tua kita. Ngomong-ngomong cerita, anaknya buka usaha. Apa usahanya? Jasa akuntansi. Anak saya juga lulusan akuntansi. Coba deh kita kenalin sama anak kita. Ntar biar dia kerja sama anak kita. Beres. Beli tanah. Pesantren tuh kalau beli tanah pesantren itu pakai duit. Mati Yusuf Mansur tuh. Enggak, beli tanah pakai sholawat. Kita kiterin pakai sholawat nih. Beneran saya olahraga pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, terus keliling. Sambil ngelirik itu biar Allah tahu kita lagi. Dia Allah tahu kita lagi ngincer nih. Cuman jangan pakai diambil tanahnya nih. Kalau diambil tanahnya, tanah dia diambil namanya nyolong. Itu kan tanah dia, udah jelek banget kan? Jelek. Kecuali tanah sendiri. Tanah sendiri juga jangan diambil, ngapain? Iseng banget sih. Nggak usah, pakai aja sholat malam, pakai sholat duha, taruh di situ tuh. Diriadoin. Ibu-ibu bawa bapak kalau mau jual tanah, mau jual rumah, pakai agensi. Kalau bukan niat ibadah, kecuali niatnya ibadah ya, bagus. Niat ibadah tuh maksudnya gini loh, ngasih kerjaan sama agensi, top. Tapi kalau nggak ada niatan ibadah, rugi. Harus bagi 10%. Harus begini, harus begitu, kita nggak boleh jual sama yang lain. Kalau kita kebeli sama yang lain di rumah, kita tetap bagi dia. Ngapain? Bagaimana caranya kalau mau jual tanah? Pakai Allah. Panggil Allah. Dengan cara apa? Panggil anak yatim. Ngaji tuh di tanah yang mau dijual. Makan tuh di tanah yang mau dijual. Zikir tuh di tanah yang mau dijual. Jangan-jangan gak jadi jual kali, jadi pesantren tuh tanah. Habis tiap hari di ngajiin anak yatim, sayang juga kita jual. Gak usah dijual aja, jadi pesantren aja. Bisa juga begitu. Saya ngebenerin dulu otaknya ya. Otak saya benerin. Otak ibu dan bapak juga kita benerin. Pemirsa kita benerin bareng-bareng. Ini lagu lama nih. Ini suka saya kasih tahu. Terutama ketika saya membawakan Kun Fayakun. Kalau kita sakit, nih otak kita kemana nih datangnya? Ke dokter. Sampai dokter nih bang, sampai dokter. Kira-kira tuh dokter nanya apa? Sakit. Nanya apa? Yang dirasa apa? Sakitnya apa? Kita datang sebenarnya sama yang beloan punya tuh. Dia pakai nanya sama kita. Maaf ya para dokter. Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Kenapa coba? Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Karena dia nggak ngerasain. Bukan biar bayar. Biar ada kerjaan. Karena kita yang punya badan. Dokter perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena kita yang punya badan. Kita yang berasa. Tapi kalau kita datang sama Allah, Allah nggak perlu nanya sama kita. Karena dia yang punya badan. Begitu kita cerita, sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Apa dia bilang? Mangap. Kita mangap dah. Terus mangap diperiksa sama dia. Buka kancing satu, kancing. Selesai. 75 gitu. Suruh bayar 75.000. Ya itu dunia emang. Ya situ harus bayar orang pakai jasanya dia kok. Kecuali dokter-dokter yang soleh. Yang soleha yang bersedekah. Oke. Kalau saudara punya motor atau mobil rusak. Nih otak nih. Kemana datangnya? Ke bengkel. Sampai bengkel ditanya nggak? Ditanya. Apa pertanyaannya? Apanya yang rusak? Apa iya kita nggak rusak tuh motor tuh bengkel iseng baik, iseng itu pengen datang ke bengkel aja gitu. Kenapa lagi-lagi bengkel perlu nanya sama kita? Karena kita yang punya barang. Kalau kita lapar, beteng, nyeri beteng, perut lapar, ini otak apa yang kita cari? Nasi, makanan. Kalau kita aus, minuman.
Kalau kita punya mobil, motor, bannya kempes. Nih. Tukang tambal ban. Segitu hebatnya kita mengenal tukang tambal ban. Pokoknya begitu ban kita kempes, langsung tukang tambal ban. Kenapa kita nggak mengenal Allah? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Terlindung. Bagaimana kalau ada orang yang sakit, dia nggak datang kepada Allah? Itu tandanya dia tidak mengenal Allah sebaik dia mengenal dokter ketika dia sakit. Dia tidak mengenal Allah sebaik dia mengenal makanan ketika dia lapar. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal minuman ketika kita haus. Dan lebih celaka lagi, ternyata kita tidak lebih kenal dengan Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban. Kalau orang mukminah, yakin Allah itu ada jawabannya, maka duit sama yang lain-lain itu bukan menjadi Tuhan. Yang menjadi Tuhan dia adalah Allah. Jawabannya semua adalah Allah. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahman bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhu. Kalau Allah yang udah dicari, insya Allah Allah akan datang kepada kita. Enggak nyari aja, Allah pasti datang buat kita. Apalagi kita nyari. Apalagi juga kalau kita nyarinya lewat sholat malam, sholat duha, bersedekah. Kita benerin seluruh sholat-sholat kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.